Sebelum Bapak pindah ke rumah ini, dapat bantuan tuku lemah oleh Oma ini. Iya. Tinggalnya di mana, Pak? Ngontrak Saya atau? ngikut orang tua. NU. Nunut Umah. Nunut Urip. Oh, Jadi Di bawah. Di jalan, masih di Jalan Undoyo. Oh, di rumah orang tua. Ya, di rumah orang Lama tua. Pak ya, berapa tahun? Ya, bertahun-tahun. Jadi pindah di sini baru 2021. Saya bangunan ini masih terbuka, masih acak-adul, jalan juga masih becek. Saya setiap malam datang ke sini karena senang, merasa bangga. Nih, saya mau dapat rumah. Kayak gitu. Mas, Anda beli tanah ini nggak? Boten. Lo dari mana kemudian? Ya. Lo sampai melanggar aturan saya dong gitu. Oh. Ya. Berarti nggak beli. Nggak beli. Nggak beli tanah. Lemah. Iya. Dia bilang, Pak saya orang miskin. Terus dapat tanahnya dari mana? Warisan. Oh, nggak apa-apa. Legal itu. Legal kan? Tetap legal. Udah akhirnya kemudian kita buatin. Nah itu salah satu contoh yang saya nginep. Iya. Saya nginep di Demak itu. Ternyata setelah saya assess, warisan. Oh. Ibunya mana saya tanya, iya Pak ini dibagi-bagi, anaknya ini dari dulu nggak bisa buat rumah. Begitu bangun dari komposisi yang paling sederhana, itu kira-kira saya bantu 35 jutaan. Ya. Nah nanti setelah itu biasanya keluarganya membantu, itulah Wah, ceritanya. gotong royong. Jadi, Iya, gotong royong, jadi gotong rumahnya bagus. Jadi Pak Ganjar, salah satu figur paling teguh, paling kuat selain Bu Mega adalah Pak Ganjar menurut saya. Tapi tadi saya lihat di panggung, Pak Ganjar menitikkan air mata. Ini apa yang haru, Pak? Ini hari terakhir jenengan di apa ini Puri Gede ya? iya, iya. Apa yang buat haru tadi? Ribuan, puluhan ribu masyarakat. Saya menahan banyak hal aja sebenarnya ya. Karena beberapa hari kawan-kawan datang dan menyampaikan apa yang dia rasakan. Satu persatu dan diungkapkanlah perasaan itu. Ada yang khawatir, ada yang takut, tapi saya tahu ada yang sebel sama saya kok. Ada yang bilang, cepat segera tanggal 5, karena tanggal 6 kita bebas. Gitu. Masa sih ada yang kayak gitu juga ya? Ada juga ya? Tapi rasa-rasanya sebagian besar mereka menyatakan ya, kami khawatir Pak nanti seperti ini, nanti seperti ini. Enggak ada, saya bilang, jalan aja terus. Tapi saya tahan itu. Iya. Saya masih kuat. Saya menjadi tidak kuat ketika saya tadi nonton video alam. Oh, iya, karena diputar dulu tadi ya. Karena sejak kecil, saya ngomong suatu ketika saya ingin naik gunung bersama keluarga. Iya. Naik gunung. Naik gunung bersama keluarga. Dan tadi dia menyampaikan, ya ayah itu janji bahwa suatu ketika pengen ngajak saya naik gunung tapi belum terlaksana. Oh. Sebenarnya bukan naik gunungnya, saya ditagih oleh anak saya. Oh. Iya, iya. Maka, Janji. 10 tahun selama ini saya merasakan Ada yang ya bapak saya ini ya perhatiannya Kepada rakyat harus dibagi, ya saya pasti kena diskon gitu kan. Iya. Dan kemudian Waktu. dia nagih. Orang kuat mas aku. Iya, iya. Ini kalau Sebagai seorang sudah ayah. anak, ya saya baru sadar bahwa iya gitu. Iya. Tapi ya kita semua agak akhirnya di akhir jabatan kan. Kayak itu masuk. iya. Ternyata selama 10 tahun. Mungkin sprint. Lah, baru kebuka tuh mas. Iya. Oh iya, jadi selama ini kita cuek-cuek sok gagah itu ternyata di sana ada yang Ada yang menanti ternyata Ya. soal waktu. punya aku mana ya? Gitu. Tapi saya yakin itu pasti Pak Ganjar bisa mengatasi lah, apalagi Mas Alam juga. Saya lihat kita sangat paham. 10 tahun Pak, Bapak menyemangati masyarakat Jawa Tengah untuk segera mandiri dan sebagainya. Ada nggak satu hal yang sulit sekali, misalnya nih di Jawa Tengah ini kok angin banget tuh diajak apa? Nah apanya itu apa Pak? Sebenarnya antara sulit dan tidak ada prosesnya. Integritas. Membangun integritas. Pada satu sisi kami alhamdulillah sebagian besar ya di Pemprov itu berhasil menurut saya.
orang mulai menolak gratifikasi, orang mulai bercerita keterbukaan informasi, orang mulai cerita good governance. Saya senang, karena itu yang selalu diomongkan. Dan penjaga rumah saya di depan itu dikirimi makanan, mohon maaf tidak bisa. Sudah sampai level itu? Padahal cuma makan. Iya, cuma makanan. Pernah ada wartawan ngasih kaos. Iya. Oh, berapa Pak? Mas ini gue sampean mas gitu. Oh. Security di depan? Oh. Gak mohon pak, nggak bisa pak. Waduh. Kecuali sudah dapat izin bapak. Nah saya nggak ngizinin. Nggak ngizinin? Nah itu bisa berjalan dengan baik, terus kemudian akhirnya anti korupsi berjalan. Tapi apa yang angel berikutnya? Nah saya pengen itu jalan sampai bawah. Oke. Ini di level terdekat sudah oke. Agak turun ke bawah ya? Turun bawah. Nah di bawah ini banyak bupati wali kota yang bagus, tapi saya pernah mengingatkan beberapa kabupaten, kamu dalam bahaya, kamu dalam bahaya. Cerita di tempatmu itu ada seperti ini. Ini saya ingetin berkali-kali mas, berkali-kali. Dan akhirnya terjadi kena OTT 1, dan 100 sekian orang diperiksa KPK, dan terjadi ya demoralisasi di sana. Apa tuh orang korupsi kok? Tidak korupsi itu cuma sikap gampang. Kamu tolak, kamu terima semua pendapatan yang sah, layani masyarakat dengan baik, kan nggak sulit. Kenapa itu sulit? Maka kemudian kemarin saya terharu aja ada truk datang dan semua mengingatkan, kalian datang ngapain sih? Sejak Pak Ganjar ngamuk di jembatan Timbang kami aman katanya. Itu viral itu Pak. Asli. Berarti waktu gambar saya ditempelkan di truk itu mas. Itu rame banget Pak. Minggu beten-beten. Jadi jimat ya. Dulu kan ada ya gajah oling apa gitu ya. Sekarang fotonya Pak Ganjarnya cukup. Ibarat apa di sawah itu kan ada weden. Ini mumet di sawah. Ini mumet di jembatan Timbang gitu kan. Tapi itu yang sulit. Pantesan banyak truk itu ada fotonya Pak Ganjar di belakang gitu. Dan luar biasa ya, itu menyebar kemana-mana, nggak cuma Jawa Tengah katanya. Terus itu Pak, ini kan ada, saya baca kan ada 12,7 juta warga masyarakat Indonesia yang masih miskin belum punya rumah Pak. Nah kemarin kan saya ke Brebes melihat program Bapak itu yang beli tanah dapat rumah. Tukul lemah oleh lemah ya. Nah itu kan kalau menurut saya bagus sekali Pak. Nah, mungkin nggak atau bisa dinasionalkan itu menurut Bapak? Itu ada sejarahnya, Mas. Jadi terjadi perjumpaan antara sebuah kejadian yang kemudian ada ide atau gagasan dari kami, teman-teman kami di Pemprov. Nah, perjumpaan ini terjadi. Loh, ini kan bisa dilaksanakan. Awalnya itu bencana. Terjadi bencana, tanah-tanah masyarakat hilang gitu. Terus kemudian, ya wes, kamu punya tanah nggak? Aku buatin rumah. Sejarah idenya di situ. Dari situ. Terus kemudian ada bantuan dari BNPB. Terus kemudian kita ngomong dari tim kami, Dinas Perumahan ngomong, Pak Ganjar, sebenarnya itu bisa kita jadikan program, Pak, kita bantu aja Pak, untuk bencana. Awalnya. Nah setelah kita lihat dalam kebijakan perumahan kita, backlog-nya kok banyak banget ini. Betul. Ini ternyata perumahan serius. Terus kami datang ke rusun-rusun, rusun Nawa, rusun Nami. Ternyata yang ada di sana, ya maaf ya, mereka tidak akan pernah bisa memiliki satu pendapatan, kredibilitas di mata bank. Ya nggak bisa. Terus tidak bankable, pasti tidak punya. Ketika saya tanya dari si pendapatan, kalau kamu ngangsur pinjaman di bank gitu, kira-kira berapa kemampuanmu? Ya kalau 500.000, 700.000 masih mampu Pak. Angka itu kemudian saya pakai, saya olah. Berarti kalau kamu bisa punya tanah, kredit tanah, itu di desa-desa itu ya kira-kira dia 30-40. Segitulah murah ya. Jadi kreditnya itu dia angsurannya kira-kira masih 300.000 Pak, 400.000 di bawah 500.000. Dan ternyata dia bisa. Untuk kredit bisa 10-15 tahun. Nah, dialah kemudian bergotong royong membeli. Konsep ini kemudian kita terapkan dan mereka, kalau gini kami mau Pak. Nah dari kami kemudian membuat satu desain teknis, namanya Ruspin gitu, itu model konstruksi yang pracetak. Tinggal gotong, disekrup dan mereka bisa melakukan pracetak.
terus kemudian ukurannya sudah disiapin, rata-rata bisa 2 kamar begitu ya. Jadi itu dalam sehari sudah terpasang. Waduh, cepat deh. Kemarin saya lihat tuh bangunannya memang apa ya, bata ringan Pak. Jadi bata ringan. luar biasa ini. Wah ini rumah dibangun bisa dibilang bantuan dari pusat, tapi kualitasnya bagus gitu loh kalau saya ngecek kemarin. Jadi bukan bata biasa, tapi bata ringan. Bata ringan. Nah itu berkembang. Berkembang, ada pracetak, Ruspin itu terus kemudian diberikan kepada mereka, dan sekarang kita latih masyarakat, maaf ya, dari kelompok miskin ini, yang tidak mampu ini, mau nggak kamu membuat ini sendiri? Kita ajarin. Oke, ini mulai mandirinya dan mulai mandiri, dia jual ini. Nah kami menstimulus dari politik anggaran kami anggarkan. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, kita buatkanlah. Udah punya tanah, sudah saya buatin rumah. Jadi itu sangat memungkinkan Pak ya, kalau misalkan nanti dinasionalkan. Kalau pemikiran saya seperti itu, karena kemarin saya menyerap informasi dari warga yang menerima itu, mereka juga mengharapkan seperti itu, karena dari data itu tadi 12,27 juta itu banyak sekali. Sangat. Nah begini, sebuah kejadian berikutnya saya temukan dari pengembangan ini, saya tanya, Mas, Anda beli tanah ini enggak? Boten. Lo dari mana kemudian? Lo sampai melanggar aturan saya dong gitu. Berarti nggak beli rumah. Dia bilang, Pak saya orang miskin. Terus dapat tanahnya dari mana? Warisan. Nggak apa-apa. Legal itu. Legal kan? Tetap legal. Udah akhirnya kemudian kita buatin. Nah itu salah satu contoh yang saya nginep. Saya nginep di Demak itu. Ternyata setelah saya assess, warisan. Ibunya mana saya tanya? Iya Pak, dibagi-bagi, anaknya ini dari dulu nggak bisa buat rumah. Begitu bangun dari komposisi yang paling sederhana, itu kira-kira saya bantu 35 jutaan. Nah nanti setelah itu biasanya keluarganya membantu. Itulah ceritanya. Gotong royong. Jadi gotong royong. Jadi rumahnya bagus. Jadi sebenarnya spirit gotong royong. Mereka iuran, kami ngasih, keluarganya bantu. Bahkan sebenarnya bisa menumbuhkan aspek bisnis kalau mau dinasionalkan ya. Yang Ruspin ini konstruksinya itu bisa jadi bisnis sendiri. Gitu ya, karena ada prosesnya di pembuatan tadi. Dan yang paling bagus sebenarnya kalau saya cek kemarin, ada sinergitas dari Pemprov kemudian daerah, itu kan sinergi sampai keluarganya gotong royong itu. Yang bagus saya luar biasa kemarin. Ada satu lagi, ketika pembiayaan itu kami terbatas, kami minta Basnas. Dari zakat infak sedekah itu bisa, dari CSR, dari filantrop. Filantrop ya. Jadi sebenarnya kalau kami kurang, dia punya tanah, kami polakan model seperti itu sangat bisa. Terbayangkan nggak kalau nasional gitu? Nah, kalau bahas nasional ini saya jadi teringat dengan yang berita kemarin lagi panas itu soal SMKN yang jadi nasional sama Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi hadir. Saya langsung mikir nih. Pak Jokowi kelihatan happy banget ya? Happy banget dan Pak Jokowi itu kayak jadi terinspirasi. Ini kalau Pak Ganjar yang jadi lebih mudah ini diselesaikan. Kira-kira gitu. Nah tapi sebagai orang alumni pesantren Pak gitu kan. Kan di Indonesia ini nggak cuma SMKN, ada juga pesantren. Mungkin nggak juga kalau pesantren juga ada porsinya atau dilibatkan atau diberi hal yang sama seperti SMKN. Sama sebenarnya. Kalau kita bicara pada konteks politik pendidikan dan peruntukannya untuk si orang tidak mampu atau orang miskin, bukan tidak mungkin. Dan di pondok pesantren kan sama. Pondok keluarga kami dari istri itu ya isinya mohon maaf, yang datang juga sama. Dari keluarga tidak mampu kan biasanya kalau di kampung sekolah nggak bisa apa-apa nggak bisa titip ke Pak Kiai pondok sudah borongan gitu kan pasrah sudah risikonya gudikan jadi santri gudikannya di sana dan kemudian kita nah kita mulai sebenarnya kita buatin dan kenapa SMK karena itu cerita 3 tahun lulus cerita 3 lulus maka sebenarnya saya sampaikan pada Pak Presiden kemarin, Pak Gub, apa yang hebat dari cerita sekolah ini? Yang menarik apa? Nggak ada sih Pak. Ini hanya 2 aja mau saya ceritakan Pak. Satu mereka dari keluarga miskin, yang kedua saya biayai semuanya dari APBD. Berapa jumlahnya ya? Satu sekolah paling 190, sedikit sekali. Bisa dinaikkan nggak itu ceritanya? Mau dinaik. Bisa Pak. Tinggal kemauan aja Pak. Kalau kita punya kemauan politik, dok jalan Pak.
Maka semua yang miskin itu Pak, mohon maaf, keluarganya kalau ada satu saja usia sekolah, bisa kita masukkan, maka saya investasi 3 tahun. Tahun keempat saya sudah panen. Dan dia langsung menjadi tulang punggung keluarga. Apakah kemudian ini bisa digeser ke pondok pesantren? Sangat bisa. Tinggal pondok pesantrennya kita dorong sama saran saya juga SMK, terus kemudian peralatan, beberapa pondok pesantren kan punya sekolah SMK bagus-bagus banget. Betul. Kalau kemudian kita tidak full seperti SMK Jateng kami, yang hanya khusus untuk orang miskin, kami punya yang model kedua, semi boarding. Semi boarding, jadi agak. Ini full boarding, ini semi. Yang semi ini sekolahnya umum, terus kemudian sekolahnya memang gratis, tapi yang boarding di sekolah yang umum ini hanya yang miskin saja. Yang lain pula. Nah ini kita coba pola itu. Kalau dengan pola itu kita bisa lakukan. Mama di pondok pesantren, ada SMK bagus, disemikan aja. SMK ini wajib sekian persen menerima dari yang miskin, dibantu oleh kita. Wah, itu keren banget. Karena alhamdulillah Mas, barusan sore tim Basnas datang ke sini, terharu aja saya. Karena beliau-beliau sepuh-sepuh, para kiai yang hebat-hebat itu mendorong kami. Dan kami mendapatkan inspirasi dari para kiai ini, sehingga Basnas Jateng jadi modeling. Yang dulu hanya sekitar 200 juta setiap bulan, sekarang sudah 6 miliar. Waduh. Jadi itu baru dari kami. Kalau kita turunkan sampai ke kabupaten, kota dan sebagainya jalan, dan luar biasa itu. Jauh lebih produktif. Karena kita bantu usaha produktif, sertifikasi aja kita bantu gitu ya, UMKM. Terus kemudian, nah untuk yang sifatnya charity, nggak bisa bayar sekolah, ya terus kemudian nggak bisa bayar rumah sakit, gitu-gitu. Termasuk mahasiswa di Sudan waktu nggak bisa pulang COVID itu kita kirimi dari Basnas. Maksud saya, konteks ini kalau kemudian dimasukkan ke pondok pesantren, ya, terus kemudian kita kembangkan itu masuk banget. Dan kalau kurang, sebenarnya sumber anggaran-anggaran ini bisa kita kerahkan ke sana. Termasuk yang lebih sistematis sebenarnya tax deduction. Sehingga perusahaan itu tidak perlu membayar 100% pajaknya ke negara, sebagian diberikan ke sini. Itu terjadi di Jawa Tengah, Pak? Belum. Ini kan kebijakannya nasional, tapi beberapa perusahaan sudah melakukan. Nah, di luar CSR ya? Di luar CSR. Jadi beberapa perusahaan itu kemudian kita propose untuk membantu. Nah ini umpama yang di pondok pesantren itu peralatan ya. Jadi dibantu peralatan dari itu bisa. Dibantu pelatihan capacity building bisa. Nah kemarin Pak Presiden langsung menyampaikan, Pak Wagub ini bagus sekali. Iya Pak, ini dulu BLK, kita konversi. Satu-satunya BLK di Indonesia yang dikonversi menjadi SMK hanya di sini. Maka alatnya bagus banget. Atau ada juga pesantren kan yang punya rumah sakit itu Pak. Itu kan pajaknya juga tinggi Mas Jo. Yang yang rumah sakit susah, biaya itu kan ya. Itu. Mas, kalau itu rumah sakit dibikin SMK di pondok itu, dia punya rumah sakit, SMK-nya disiapkan sebagai supplier tenaga kerja untuk itu sudah jadi. Kebidanan, ya, perawat gitu. Terus kemudian rekam medis, tapi kelasnya SMK. Kalau itu bisa dilakukan, sebenarnya yang menarik dari SMK kemarin itu yang kemudian Pak Presiden begitu happy itu adalah salah satunya adalah bahwa lulusannya itu dijamin quote lagi kerja. Sinergi itu yang kemudian menarik. Tadi kita ngomong ya, apalagi kalau larinya ke pesantren kan, ya agak beda nih lulusannya nih. Jadi, dan kami maaf tapi tidak menjamin. Saya tidak menjamin mereka kerja, yang menjamin dia sendiri. Diajarin. Maka ada beberapa kelompok yang lulus itu, satu, dia di ijon. Pintar-pintar, dia di ijon, maka lulus dia langsung bekerja. Dua, dia mencari sendiri, tidak di ijon. Biasanya masuk. Tiga, mereka langsung melamar di beberapa negara. Negara. Jadi beberapa yang pending kemarin itu ke Jerman, ke Taiwan, ke Jepang, dan Korea Selatan. Pending itu pelatihan bahasa. Maka Pak Jokowi kemarin masuk kelas pas pelatihan bahasa Jepang, dan rektornya langsung datang. Dari luar negeri itu? Dari Jepang. Ada mentornya itu Pak ya buat daftar ke sana itu? Ada. Kan kita punya kerjasama, maka mereka tinggal kita arahkan masuk. Nah yang menarik lagi, ada yang kuliah. Setelah lulus kuliah.
Jadi waktu saya wisuda, kalau nggak salah angkatan pertama atau kedua, saya lupa itu. Apakah ada yang kuliah? Duduknya gini. Siapa? Saya Pak. Kamu keterima di mana? Teknik Geologi UGM. Kamu ada persoalan nggak? Ada Pak, apa? Kami nggak punya duit. Siap, nggak punya duit. Kayak kita ya. Saya waktu itu bilang gini. Siap. Terus kemudian saya siapkan mereka sebenarnya gini. Ya udah kamu daftar dulu. Nanti biayanya gimana? Loh itu tuh urusan. Pokoknya kamu daftar dulu. Maksud saya anak ini kita geblek. Biar dia daftar, biar dia di sana mungkin tidur di kampus, kayak tidur di mana, kadang-kadang tidur di masjid juga gitu kan. Terus kemudian digembleng dulu, baru nanti kita tolong. Semua sudah terharu. Makanya saya kasih beasiswa, saya juga. Selesai. Tapi ya rezekinya dia. Rezeki. Masih banyak orang baik ternyata ya. Dan ternyata juga kemarin cita-citanya macam-macam yang saya pernah podcast tuh, satu udah 4 tahun di Jepang, satu baru diterima di KAI kemarin, di meja depan itu, yang satu jadi polisi. Dan yang mengharukan, tiga-tiganya menarik. Apa yang kamu kerjakan untuk orang tua? Saya tanyanya gitu. Saya belikan rumah Pak, hutangnya saya bayar Pak. Ibu saya sekarang nggak boleh jualan lagi Pak, dia di rumah aja. Yang tanggung jawab sekarang saya. Adik saya sekolahkan Pak. 1 orang. 3 orang yang bertestimoni itu adalah produk dari sekolah itu kan. Jadi sebenarnya ini bisa dikembangkan di banyak tempat, bisa masuk pondok pesantren. Dan saya bicara sama Presiden, Pak, umpama loh Pak ya, dari LPDP itu diturunin lagi, bisa dipakai untuk beasiswa anak miskin ini. Wow. Itu masuk semua. Jauh lebih banyak lagi yang bisa dikejar. Di pondok itu tinggal ngembangin aja. Pondok SMK-nya dibikin bagus, yang masuk semi aja. Boardingnya di pondoknya sambil ngaji, terus kemudian tekniknya sekolah. Biayanya karena pondok swasta kan ya, bisa diambilkan dari seleksi beasiswa itu. Luar biasa. Ada sekian banyak prestasi Pak Ganjar di Jawa Tengah, tapi yang kita highlight memang 2 ini karena keterbatasan waktu. Sekolah yang luar biasa dan juga tuku lemah oleh Oma. Berharap juga sekalian furniture dan jodohnya sih ya. Jadi untuk yang pengembangannya. Ini terakhir Pak, ini pertanyaan titipan netizen. Pak Ganjar setelah 10 tahun besok itu sudah menjadi lebih banyak waktunya. Apa Pak yang akan dilakukan Pak Ganjar dalam waktu dekat ini terkait dengan Copras-Capres dan seterusnya? Saya urutkan aja ya. Monggo. Yang saya kerjakan pertama adalah pindah rumah, packingnya belum selesai. Wah, kita bantuin Pak. Mau kita bantuin nggak Pak? Ya, betul. Dibutuhkan tenaga. Kalau badannya seger-seger gini oke. Siap lembur. Yang kedua, mungkin saya butuh waktu 2 hari untuk membereskan seluruh proses administrasi yang harus saya tuntaskan. Yang ketiga, saya akan segera pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Wah, ngeri juga ini. Iya, tentu saja saya mau berhenti sejenak untuk recharge agar bisa tenang lahir batin, mau umroh dulu. Nah, setelah itu, bismillah, insya Allah, gaspol untuk pencapresan. Gaspol Pak. Gaspol. Baik, matur nuwun Pak Ganjar. Selamat bekerja. Kami akan ikut di belakangnya. Oke, makasih. Makasih Mas ya. Makasih ya. Jenengan, ini 3 in 1, jadi 3 menyerbu 1. Oke. Keroyok. Oke, yuk, sudah. Kita yang oke. Sutradaranya gini. Oke ya, langsung ya. Suara oke ya? Gimana? Suara masuk ya? Gimana? Ya. Oke. Yuk. Oke.